Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Amara Alvina dengan NIM 24046002, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu isu-isu pendidikan yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Baik, pertama kita harus tahu apa itu definisi dari bullying. Bullying sendiri itu merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain, baik itu secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital, yang mana itu dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Di dalam dunia pendidikan, bullying menjadi masalah serius karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, bukan menjadi tempat yang menimbulkan rasa takut ataupun trauma bagi siswa-siswanya. Nah, perlu kita tahu, fenomena bullying itu sebenarnya bukan isu baru di dalam sejarah pendidikan. Dari masa ke masa, kasus perundungan selalu muncul di dalam lingkungan sekolah. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial itu membuat bentuk bullying menjadi semakin luas. Misalnya, muncul cyberbullying atau perundungan melalui internet. Banyak siswa yang mengalami ejekan, penghinaan, pengucilan, bahkan kekerasan fisik hanya karena perbedaan ekonomi, penampilan, kemampuan akademik, maupun latar belakang sosial. Adapun jenis-jenis bullying, yang pertama ada bullying fisik, yaitu kekerasan dan tindakan kasar yang dilakukan secara langsung seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Yang kedua ada bullying verbal, yaitu penggunaan kata-kata kasar, hinaan, ejekan, ancaman, atau panggilan yang merendahkan untuk menyakiti perasaan korban. Yang ketiga ada bullying sosial, yaitu pengucilan dari kelompok, penyebaran rumor atau gosip, serta merusak reputasi korban di lingkungan sosialnya. Yang keempat ada cyberbullying, yaitu perundungan melalui media digital dan internet seperti pesan ancaman, penyebaran foto tanpa izin, atau komentar negatif di media sosial. Dampak dari bullying itu sangatlah besar terhadap kehidupan siswa. Korban bullying biasanya mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, depresi, sulit berkonsentrasi saat belajar, hingga kehilangan motivasi untuk sekolah. Di dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami trauma yang berkepanjangan. Penelitian tentang bullying di Sumatera Barat juga menunjukkan bahwa masih terdapat siswa dengan tingkat kecenderungan bullying yang cukup tinggi sehingga diperlukan program pencegahan di sekolah. Kemudian selain berdampak pada korban, bullying juga mempengaruhi lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman, hubungan sosial antar siswa menjadi buruk, dan proses pembelajaran menjadi terganggu. Pendidikan yang seharusnya membentuk karakter positif justru gagal menciptakan lingkungan yang humanis apabila bullying itu terus dibiarkan. Di dalam perspektif sejarah pendidikan, sekolah pada awalnya dibentuk bukan hanya untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan karakter peserta didik. Karena itu, kasus bullying menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah masih belum berjalan maksimal. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga harus menjadi pembimbing dan pelindung bagi siswa-siswanya. Adapun peran sekolah dalam mengatasi bullying, yang pertama memberikan ilmu pengetahuan. Sekolah berperan sebagai pusat pendidikan yang memberikan pengetahuan tentang bahaya bullying dan cara menghadapinya kepada seluruh siswa. Yang kedua, membentuk moral dan karakter. Sekolah bertanggung jawab membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, empati, dan menghormati sesama melalui pendidikan karakter. 3. Tempat aman belajar. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa dapat belajar dan berkembang tanpa adanya rasa takut. Yang keempat, pelindung dan pendukung siswa. Sekolah wajib menjadi tempat perlindungan bagi korban bullying dan memberikan dukungan psikologis serta pendampingan. Pencegahan bullying membutuhkan strategi konkret dan kolaborasi dari semua pihak. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dengan menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan konsisten. Komunikasi terbuka antara guru, siswa, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan pencegahan.
dengan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan karakter, pengawasan aktif, dan penegakan aturan yang tegas, bullying dapat diminimalisir secara signifikan di lingkungan sekolah. Peran media sosial dan internet menjadi ruang penting bagi korban bullying untuk menyuarakan pengalaman mereka. Platform digital memberikan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya itu tidak memiliki keberanian untuk berbicara secara langsung, kini dapat berbagi cerita dan mendapatkan dukungan dari komunitas-komunitas online. Dukungan dari komunitas online sangatlah penting di dalam proses pemulihan korban. Namun, tantangan dari cyberbullying juga harus diwaspadai karena platform yang sama bisa menjadi alat untuk perundungan digital. Nah, teman-teman semuanya, itulah rangkaian materi kita pada kali ini tentang bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Dapat kita simpulkan bahwa bullying merupakan salah satu isu pendidikan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Masalah ini bukan hanya tentang kenakalan siswa, tetapi berkaitan dengan kualitas lingkungan pendidikan dan pembentukan karakter dalam sekolah. Oleh karena itu, semua pihak, baik itu dari sekolah, keluarga, maupun dari masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih aman, adil, dan lebih manusiawi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.